Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Salawat berangkaikan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan. Sebelumnya, penghormatan saya kepada dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, Bapak Safrizal SSI MSI, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novita Ramadhani dengan NIM 2407-129 selaku moderator pada presentasi kali ini. Di sini saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila dengan NIM 2407-127. Perkenalkan, nama saya Asipa Samsi dengan NIM 2407-126. Perkenalkan, nama saya Alini Safira dengan NIM 2407-130. Perkenalkan, saya Ika Alpinayanti dengan NIM 2407-128. Oke baik, pada presentasi kali ini kelompok kami membahas tentang materi nilai keadilan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Adapun sub materi pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian nilai keadilan yang akan disampaikan oleh Putri Salsabila. Lalu yang kedua ada hubungan nilai keadilan dengan Pancasila yang akan disampaikan oleh Asipa Samsi dan Alini Safira. Lalu yang ketiga ada penerapan nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh Ika Alpinayanti. Lalu selanjutnya yaitu contoh kasus yang berkaitan dengan nilai keadilan, dan yang terakhir ada kesimpulan pada presentasi kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai keadilan. Nah, nilai keadilan adalah prinsip atau pandangan yang menekankan pada perlakuan yang adil, setara, dan tidak memihak terhadap setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hukum, sosial, ekonomi, maupun politik. Hubungan nilai keadilan terhadap Pancasila. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Keadilan dalam sila pertama menekankan bahwa setiap orang bebas menjalankan agamanya tanpa diskriminasi. Nilai keadilan ini berarti menghormati perbedaan keyakinan dan memberikan hak yang sama dalam beribadah. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung makna bahwa setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan manusiawi, tanpa membedakan suku, ras, agama, dan status sosial. Keadilan menciptakan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Keadilan menjamin setiap kelompok dalam masyarakat merasa dihargai, sehingga memperkuat rasa persatuan. Jika keadilan ditegakkan, maka tidak akan ada kecemburuan sosial atau perpecahan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini, keadilan terwujud melalui pengambilan keputusan yang adil dan musyawarah. Semua pihak punya hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan hasil keputusan harus mempertimbangkan kepentingan bersama. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera tanpa diskriminasi. Makna utamanya, sila kelima, setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Pemerintah wajib menghilangkan kesenjangan sosial dan memperjuangkan pemerataan kesejahteraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi hubungan nilai keadilan terhadap Pancasila. Nah, nilai keadilan punya hubungan yang dekat sama Pancasila, terutama sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Pancasila sendiri, keadilan itu dianggap sebagai hal dasar yang penting
buat diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, keadilan yang dimaksud di sini nggak cuma soal hukum saja, tapi juga soal keadilan sosial, ekonomi, sampai politik. Dan semuanya harus dibagi secara merata, tanpa membeda-bedakan. Kalau kita semua bisa menjunjung tinggi nilai keadilan, otomatis hak dan kewajiban tiap orang bakal dihargai dengan adil. Dari situ, masyarakat kita bisa hidup rukun, damai, dan sejahtera, seperti yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Saya akan menjelaskan penerapan nilai keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Ada berapa sih penerapan nilai keadilan dalam aspek kehidupan itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 penerapan nilai keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, yang pertama yaitu aspek hukum. Aspek hukum ini yaitu penegakan hukum tanpa pandang bulu. Contohnya seperti seorang pejabat yang terbukti korupsi tetap diproses hukum dan dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya. Sama seperti warga biasa. Nah, di sini menunjukkan bahwa keadilan ditegakkan tanpa memandang status atau jabatan. Yang kedua yaitu aspek sosial. Nah, aspek sosial ini yaitu kesetaraan layanan kesehatan. Contohnya seperti pemerintah yang menyediakan layanan kesehatan gratis atau terjangkau bagi masyarakat miskin melalui program BPJS agar semua warga bisa mendapatkan hak yang sama atas kesehatannya. Nah, yang ketiga aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini yaitu upah sesuai pekerjaan dan kebutuhan hidup. Contohnya seperti pekerja diupah sesuai UMR yang ditetapkan pemerintah, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Ini mencerminkan keadilan dalam distribusi kekayaan. Yang keempat yaitu aspek politik. Nah, di aspek politik ini yaitu hak suara yang setara dalam pemilu. Contohnya seperti dalam pemilihan umum, setiap warga negara memiliki satu suara yang sama nilainya, baik ia kaya atau miskin, muda ataupun tua. Nah, di sini mencerminkan keadilan dalam partisipasi politik. Harvey Mois divonis 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi tata niaga timah tahun 2015 hingga 2022 yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Selain pidana penjara, Harvey harus membayar denda 1 miliar rupiah serta uang pengganti 210 miliar rupiah. Jika tidak dibayar, hukuman penjara akan ditambah 2 tahun. Putusan hukuman Harvey itu menuai kritik dari berbagai pihak karena vonisnya terbilang jauh dari tuntutan jaksa yang meminta 12 tahun penjara. Mahkamah Agung atau MA pun angkat bicara. Disebutkan bahwa dalam memutus perkara, hakim telah mempertimbangkan berbagai bukti yang diajukan dalam persidangan. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan Harvey Mois terbukti bersalah melakukan korupsi timah dan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Harvey dinyatakan melanggar pasal-pasal tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Menurut hakim, tuntutan hukuman dari jaksa selama 12 tahun penjara terlalu berat jika dibandingkan dengan peran Harvey yang disebut hanya sebagai perantara antara PT Timah Tbk dan PT RBT. Perilaku Harvey yang sopan selama menjalani proses pengadilan serta masih memiliki tanggungan keluarga juga jadi pertimbangan hakim atas vonis 6,5 tahun tersebut. Dengan begitu, Harvey dianggap tidak memiliki keterkaitan langsung. Komisi Yudisial sampai turut mendalami kasus ini. Juru bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan bahwa KY akan menganalisis potensi pelanggaran etik dari majelis hakim. Pertanyaannya, berapa lama hukuman pidana ideal yang seharusnya dijatuhkan kepada Harvey? Pakar hukum sekaligus mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, menyoroti hukuman yang dijatuhkan kepada Harvey yang hanya 6,5 tahun penjara. Mahfud kemudian mempertanyakan keadilan dalam vonis yang dijatuhkan Harvey,
Mengingat kerugian negara hingga 300 triliun rupiah, Mahfud juga mempertanyakan nominal uang ganti rugi yang harus dikembalikan ke negara karena menurutnya 211 miliar rupiah sangat kecil karena hanya 0,007% dari 300 triliun rupiah. Perkara korupsi memang ngeri-ngeri sedap dalam urusan vonis. Pertanyaannya, apakah hukuman para koruptor sudah memenuhi rasa keadilan? Setelah teman-teman menonton contoh kasus yang berkaitan dengan nilai keadilan, kami di sini mengharapkan teman-teman memberikan tanggapan ataupun menganalisis dan berdiskusi tentang kasus tersebut. Dari semua materi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan merupakan prinsip fundamental yang menuntut perilaku adil, setara, dan tidak memihak terhadap suatu individu dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Keadilan memastikan setiap orang mendapatkan haknya tanpa diskriminasi, serta menempatkan kebenaran dan kesejahteraan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, terciptalah kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan beradab. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semuanya.